Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami perbekalan farmasi di rumah sakit dan siswa mampu memahami tahapan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit terdiri dari beberapa proses. Proses pemilihan ini merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kita melakukan pemilihan obat-obat apa saja yang akan disediakan di rumah sakit tersebut. Nah, pemilihan ini berdasarkan formularium rumah sakit dan standar pengobatan atau pedoman diagnosis dan terapi, standar perbekalan yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas dan keamanan. Untuk pemilihan obat-obat di rumah sakit ini kita harus mengikuti formularium rumah sakit, di mana itu adalah sebagai pedoman obat-obat apa saja yang boleh kita sediakan di rumah sakit tersebut. Kemungkinan untuk di rumah sakit yang satu dengan rumah sakit lain akan berbeda. Kemudian tahapan yang kedua atau proses pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit yang kedua adalah perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan ini adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan perbekalan sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Jadi kita harus tepat jumlah, tepat jenis. Jangan sampai obat-obat yang kita sediakan di rumah sakit tersebut pada akhirnya menumpuk karena tidak digunakan, tidak dipakai misalkan. Jadi harus sesuai. Kemudian dasar-dasar perencanaannya berdasarkan metode konsumsi. Konsumsi itu obat apa saja yang banyak digunakan di sana. Kemudian epidemiologi itu berdasarkan penyakit apa saja yang sedang banyak terjadi di sana. Kemudian kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, kemudian serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi kita harus lihat dulu berapa anggaran yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan adalah anggaran, penetapan prioritas, obat apa saja yang harus didahulukan misalkan. Kemudian sisa persediaan, kita lihat persediaan obat di bulan lalu misalkan masih ada berapa jumlahnya, sesuaikan dengan apa yang akan kita apa yang kita butuhkan, dengan berapa yang akan kita butuhkan itu kita lihat dulu sisa persediaan. Apakah memang perlu dilakukan pembelian lagi obat tersebut atau tidak perlu. Data pemakaian periode yang lalu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian waktu tunggu pemesanan itu tergantung dari PBF-nya. Kalau kita lihat berapa lama PBF ini bisa menyediakan obat-obat tersebut dan rencana pengembangan. Pengelolaan perbekalan farmasi selanjutnya adalah pengadaan. Ini untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan yang barusan. Nah, yang perlu dilakukan adalah pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan. Kita memilih dengan metode apa, kemudian pemilihan pemasok dari PBF mana saja kita akan membeli, disesuaikan juga dengan formularium rumah sakitnya. Kemudian penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan dan pembayaran. Cara pembayarannya seperti apa, apakah cash atau kredit. Selain itu juga bahan baku obat harus memiliki sertifikat analisa. Bahan berbahaya harus disertai dengan material safety data sheet, harus mempunyai nomor izin edar dan tanggal kadaluarsa produk minimal 2 tahun, kecuali untuk perbekalan tertentu misalnya vaksin, reagensia, dan lain-lain. Kemudian mekanisme pengadaannya bisa kita lakukan pembelian ke PBF, langsung
kemudian atau produksi sediaan farmasi. Ada beberapa rumah sakit yang memproduksi sediaan. Kemudian sumbangan, misalnya dari pemerintah atau dari perorangan, ada yang menyumbang ke rumah sakit tersebut, dropping atau hibah. Selanjutnya adalah proses penerimaan. Ini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau SP, surat pesanan, dengan kondisi fisik yang diterima. Jadi nanti kita ketika barang datang, kita sesuaikan apakah sesuai dengan yang kita pesan, yang ada di dalam surat pesanan, kemudian lihat kondisi fisiknya, jumlahnya sesuai tidak dengan di faktur dan dengan yang kita pesan. Selanjutnya adalah proses penyimpanan. Barang yang datang nanti kita simpan di sini. Persyaratannya kita lihat stabilitas dan keamanannya. Si obat ini stabil di dalam suhu berapa, misalkan ada beberapa obat yang harus kita simpan di dalam suhu dingin, misalnya seperti vaksin, insulin, itu harus kita simpan di dalam lemari es. Ada beberapa yang bisa kita simpan di suhu kamar. Kemudian sanitasinya, kebersihannya, cahayanya. Obat-obat itu tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Kelembaban juga harus kita perhatikan, jangan sampai ruangannya lembab sehingga menyebabkan si obat ini rusak. Ventilasinya dan penggolongan jenis perbekalannya. Misalnya untuk obat kita satukan dengan obat, alkes dengan alkes. Kemudian obat sesuai dengan bentuk sediaannya. Metode penyimpanannya bisa berdasarkan kelas terapi. Misalnya untuk obat penyakit lambung kita satukan untuk antibiotik dengan antibiotik, kemudian untuk obat hipertensi dengan obat antihipertensi, misalkan berdasarkan bentuk sediaan. Misalkan yang tablet kita satukan dengan yang tablet, yang sirup dengan yang sirup. Kemudian jenis sediaan farmasinya, apakah dia alkes, kemudian BMHP atau bahan medis habis pakai. Kemudian disusun berdasarkan alfabetis. Alfabetis itu dari mulai huruf A sampai Z, dan berdasarkan prinsip FIFO dan FIFO. FIFO itu first expired first out, barang yang pertama kali kadaluarsa itu kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi yang lebih cepat kadaluarsa kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk FIFO, first in first out, itu barang yang datang lebih dulu kita keluarkan terlebih dahulu. Penyimpanan sediaan farmasi alkes dan BMHP yang memiliki tampilan dan atau penamaan yang mirip atau LASA, look alike, sound alike, itu tidak boleh ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus. Contoh LASA misalnya asam mefenamat dengan asam traneksamat. Ini memiliki nama yang hampir mirip tapi berbeda fungsinya, indikasinya berbeda. Nah, diberikan penandaan khusus, misalnya penulis ada lasanya, ada tulisan lasanya untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Kemudian proses selanjutnya adalah pendistribusian. Rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan perbekalan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Jadi ini mendistribusikan dari rumah sakit ke pasien. Nah, ada beberapa cara sistem distribusi di rumah sakit. Ada persediaan lengkap di ruangan atau floor stock, ini biasanya di IGD. Kemudian sistem resep perorangan biasanya pada pasien-pasien rawat jalan. Sistem unit dosis ini biasanya pada pasien-pasien rawat inap. Atau bisa kita gunakan sistem kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Kemudian ada pemusnahan dan penarikan. Ini pemusnahan ini kita gunakan untuk produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan lagi dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang obat yang dicabut izin edarnya. Penarikan dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh BPOM, dilakukan oleh BPOM atau pabrikan asal. Pengendalian ini evaluasi terhadap persediaan yang jarang digunakan atau yang slow moving dan persediaan yang tidak digunakan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock.
kita lakukan dengan cara stock of name. Setiap bulan kita periksa obat-obat apa saja yang menumpuk. Kemudian administrasi, ada pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.